Oke. Halo guys, kita kembali lagi di Merlin Project. Masih ngebahas di dunia kucingnya, perkucingan se-Indonesia ini. Di dunia perkucingan ini yang identik dengan ya ketelitian, kemudian juga dengan yang modal cukup lumayan lah ya, yang nggak besar banget, nggak kecil banget ya, tentatif lah. Oke, untuk kali ini mungkin kita akan sedikit ngebahas mengenai apa sih yang perlu dipersiapin kalau mau ngadop, itu kondisi rumahnya, lingkungannya, kemudian juga kita akan ngebahas mengenai kalau persiapan, karena kalau kucing-kucing kayak gini ada yang namanya cat show, dan itu kita akan bahas lebih lanjutnya dengan si pakarnya juga yang lebih memahami walaupun sedikit, paling enggak kita bisa belajar banyak dari dia. Oke, lanjutannya kita check this out. Oke, Mbak Merlin, seorang bujunya saya ini, kita mau ngebahas nih kalau untuk mau melihara kucing di rumahnya itu perlu nggak sih kayak ya mungkin kayak kita gini nih harus punya satu kamar yang udah harus privacy banget si kucing itu sendiri, atau ya udah dibebasin aja, itu gimana? Yang Sebenarnya itu kan tergantung pribadinya masing-masing ya. Kalau misalkan kita tujuannya emang kalau breeding kan, itu kan pasti kita harus apa sih di satu ruangan itu, misalkan kalau kita gabung sama yang lain kan kebanyakan dong, akhirnya mengganggu aktivitas yang ada di rumah. Kalau misalkan kalau emang cuma bener-bener pelihara untuk bener-bener dia buat apa ya namanya ya, itu ya cukup di dalam rumah sih nggak masalah sih, asalkan dia nanti kalau tiap malam itu dikandangin atau emang biasa tidur bareng atau gimana, itu kan tergantung pribadinya masing-masing. itu nggak masalah tuh kalau kayak gitu. Nggak Kalau masalah. terus kalau kan biasa ya, kita punya anak juga kan masih kecil, apalagi dulu juga ya teman-teman ya, dari kita masih ngidam sebelum si kecil ini lahir, ini udah ngidam banget yang namanya kucing, terus juga udah seperti dulu, maksudnya barengan sama kita juga, Sama 9 bulan kali ya? terus ya kurang lebih gitu. Terus juga kemarin juga kita, karena banyak juga dari segi keluarga, kemudian tetangga ngebilangin, ih jangan terlalu ini banget sama kucing, bulunya yang nggak baik, kehirup dan lain-lain kayak gitu. Itu sebenarnya gimana sih ya, bagus nggak sih kalau misalkan mungkin buat sekarang nih buat ibu-ibu yang lagi mengandung ataupun mungkin juga punya anak kecil gitu, Soalnya bagus yang nggak? begini kontroversi banget ya, soalnya ada banyak kejadian, ada yang menentang, ada yang enggak. Tapi kan waktu sempat kita diskusi sama dokter, salah satu dokter kan ya, waktu dokter kandungan, itu nanyain masalah nggak sih kalau kita pelihara hewan saat kita lagi hamil atau mengandung. Waktu itu sih dibilang sama dokter tersebut tuh nggak masalah. Satu, yang penting hewan yang kita pelihara tuh bersih, udah divaksinasi, dan jangan lupa sih kita nanti ada cek lab ya, kalau nggak salah cek lab keseluruhan itu emang lumayan sih ya waktu itu udah harus pasti sih, setiap nanti di kisaran umur kandungan kita 3-4 bulan pasti cek lab, karena kita untuk menghindari ada toksoplasma atau tidak, atau nanti di darah kita ada gimana, jadi kan udah ketahuan ya. Tapi sih kalau emang kucingnya bersih, kalau kucingnya udah vaksinasi, udah lengkap semuanya, kayaknya sih nggak ada masalah sih. Ya, artinya paling nggak kalau kucing ini bukan kucing liar yang kayak di kan kadang juga ada tuh yang depan rumah, entah makannya dari mana, kehidupannya kayak apa, terus tiba-tiba masuk ke rumah, mungkin itu iya berbahaya. Tapi kalau memang ini peliharaannya memang peliharaan pribadi yang benar-benar tahu aktivitasnya di rumah, itu kucing ngapain aja, makannya juga apa aja ya kita tahu, kayak gitu, kehidupannya tahu, bersih, ya mungkin nggak ada masalah Nggak kali ada ya. masalah. Tapi kan sebagian besar jadi kontroversi yang masa toksoplasma. Semua pasti nyalahin hewan nih, hewan peliharaan. Sebenarnya tokso itu bisa dari makanan, seperti daging-dagingan, seperti dari sayuran. Itu dari makanan kita tersendiri pun bisa mengandung tokso, bisa Maksudnya dari situ. Maksudnya yang kita konsumsi, bukan Iya. yang dia konsumsinya kan? Bukan, jadi misalkan, jadi banyak yang nyalahin kita kena tokso gara-gara di kucing nih. Ini memang dasar pembawa ini nih, kan kebanyakan begitu ya kan. Tapi sebenarnya enggak sih. Tokso itu apa sih?
Kok tokso apa? Nggak, Tokso itu maksudnya- jadi Iya, tokso itu apa maksudnya? Jadi penyakit atau gimana kan? Bukan, Kan jadi- yang diketahui kan mungkin di luar sana, yang di luar sana kan tahu kucing ini ngebawa asma kayak gitu. tokso tuh misalnya gini loh, gangguan kayak kalau anak kita bakal cacat, Oh, kayak ada sindrom apa, nanti kelahirannya nggak sempurna. Kalau misalkan ada tokso, kalau kita ada, jadi harus disembuhin dulu toksonya, baru kita inilah buat hamil apa namanya, itulah. ya, oke paling nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin buat lu semua juga jadi lebih tahu. Kalau gue sih coba untuk ini karena kita sifatnya sharing aja, jadi sedikit pelajaran juga yang kita tahu. Kalau bahwasannya ya sejauh ini walaupun menimbulkan kontroversi di di beberapa lingkup masyarakat ini, yang mungkin dalam artiannya kita jadi tahu sejauh ini sih sebenarnya aman-aman aja. Kembali lagi ke perawatannya si kucing itu sendiri. Jadi sejauh ini ya mungkin kita aman-aman aja ya, karena memang itu juga terbukti buat kita juga nih, maksudnya buat gua sama istri gua nih ya sejauh ini alhamdulillah baik-baik aja semuanya, alhamdulillah semua aman dari sebelum lahir kayak gitu. Karena emang juga kita tahu perawatannya seperti apa, dan kitanya sendiri juga udah lebih untuk mempersiapkan diri juga. Jadi waktu itu kita udah sampai ke cek lab juga, itu yang full banget kita ceknya ya semua ya, serba satu paket, karena kita juga khawatir juga ya nauzubillah min dzalik apa yang terjadi. Cuman ya alhamdulillah semuanya aman dan baik-baik aja, sampai si kecil lahir di dunia ini juga semua baik-baik aja. Bahkan sampai saat ini pun juga anaknya jauh lebih tough gitu, dan fisiknya itu jauh lebih kuat dibandingkan yang gue pribadi nih. Ini benar, karena ini it's a fact gitu, fakta banget. Kalau gue kan dari kecilnya emang udah diwanti-wanti banget kalau yang namanya kucing ya penyakit lah apalah. Akhirnya gue sendiri yang terlalu sensitif, suka bersin dikit-dikit sama kucing. Kalau gue pribadi jujur nggak terlalu kuat, makanya karena kucingnya kalau gue sih punya alerginya kayak gitu. Nah jadi kalau menurut gue solusinya dari kecil lah, pengenalan si anak itu sendiri terhadap kucing, karena itu baik juga untuk apa sih bahasanya kalau untuk anak nih Kebal ya, lebih kebal, kayak imunnya tuh lebih bagus sih dibanding- satu lebih ke secara itu, tapi maksudnya secara apa ya bahasanya gue nggak ngerti nggak gitu ya, gampang alergi. dia juga lebih baik nih, maksudnya ada interaksi sama kucing, terus si anak juga jadi belajar bertanggung jawab untuk melihara kucingnya, ngasih makan dan lain-lain. Itu bagus banget kayak gitu sih. Oke, terus kita sedikit pengen tahu juga nih persiapan lagi kalau mau cat show itu kayak gimana tuh, apa yang harus dipersiapin biasanya mungkin? Kalau gue pribadi itu seminggu sebelum cat show itu udah pasti dimandiin dulu. Terus sehari sebelum cat show itu dimandiin juga, di grooming juga. Nah itu persiapannya grooming kan. Grooming bahasanya ya, grooming Iya, itu mandi. mandi maksudnya. sih, mandiin kucingnya. Jadi di grooming bener-bener dibikin ini nih kayak di sini kan ini kan helaian kucing ini kan kayak minyak gitu lah ya, pokoknya dibikin bener-bener menarik lah untuk sama Juli, dipegangnya lembut, terus bebas dari jamur, terus kupingnya bersih, kukunya nggak panjang. Jamur itu sendiri taunya dari mana? Jadi jamur kulit, jadi jamur kucing tuh kayak ada ringworm, sama sih kayak orang bentuknya. Kalau ada jamur kayak gitu berarti nggak bisa ikut cat show? nggak bisa. Oh, nggak bisa tuh teman-teman. Kalau udah ada jamur kayak gitu itu ada perawatan sendiri ya? Ada. Nah terus yang dipersiapin tuh kayak apa aja, maksudnya sampo, terus apalagi tuh kalau untuk itu grooming itu sendiri? Mungkin salah satu contoh aja, mungkin kan bini gue ini udah banyak banget nih produknya, maksudnya ya gitu. Mungkin ada contohnya apa tuh selain sampo, terus ada perawatan apa lagi? Sejauh ini paling untuk harian ya, biar terbebas dari jamur itu di blower 2 hari sekali sih, biar kan namanya bulu kucing tuh rapat ya. Seminggu sebelum cat show harus mandi. Terus 2 kali seharinya di blower gitu. Iya. Disisirin juga. Sebenarnya itu rutin, kalau blower tuh itu rutin. Terus juga kalau di beberapa pet shop kan ada juga tuh kalau mandiin grooming ya bahasanya teman-teman, itu terus setelah pengeringan dikasih perfume, itu bagus juga nggak? Sebenarnya nggak bagus.
mending yang alami-alami aja sih, nggak usah dikasih pewangi-wangi Lebih baik gitu. pewanginya ya natural dari si Iya. sampo-nya itu sendiri. Iya, betul. Oh, kayak gitu. Dan teman-teman. cari yang bebas silikon ya kalau untuk sampo-nya, jadi nggak merusak bulunya, nggak merusak. Kalau kulitnya alergi dia bisa merah-merah. Oh, merah-merah. Kadang juga bisa menimbulkan jerawat. Jadi itu yang dilihat ya. Itu. Jadi karena bagus juga untuk kontur si bulu sama untuk semuanya juga ya. Dia bagus ya. Ya, betul. Oke, itu. Jadi ya alhamdulillah nih kita dapet pembelajaran baru lagi mengenai jadi mengenai untuk apa namanya satu ya untuk kali ini tadi yang gue tanya sedikit rangkumin aja ya terkait untuk persiapan maksudnya di lingkungan rumah itu ya seperti apa yang harus dipersiapin dari segi kebersihan. Jadi nggak perlu sebenarnya nggak perlu pakai AC juga kali ya. Perlu nggak sih kalau buat Tergantung rasnya. Kalau Persia kan emang dia harus dingin ya, jadi perlu AC dia. Tapi juga kan nggak pure 24 jam AC juga kan yang Yang penting dia dingin, jadi nggak bikin dia nantinya kayak ngap-ngapan nafasnya. Dia lidah dia meler. Oke, tuh gitu teman-teman. Jadi ya untuk kali ini saya coba merangkum aja sedikit. Jadi dalam artinya untuk perawatan itu sendiri yang kita harus persiapin untuk kalau mau melihara kucing-kucing yang kayak gini itu, ya terutama adalah kebersihan di lingkungan rumah, baik itu di kamar atau gimana itu kebersihannya. Itu sih kebersihannya, terus juga udara yang selalu dipantau dan terus juga apa namanya Siklus udaranya yang siklus bagus. udara yang bagus, terus kemudian juga untuk dia yang namanya untuk buang apa BAB-nya dan lain itu pasir itu yang harus kita maintenance terus ya harus rutin bersih lah kebersihannya itu. Terus kemudian juga tadi yang menurut ini kalau untuk persiapan cat show ya sebenarnya simpel juga, cuman ya itu yang harus diperhatikan mungkin dari jenis atau apa ya bahasanya ya, mungkin dari jenis-jenis sampo yang dipergunakan juga kita harus bisa membedakan mana yang bagus atau tidak, karena nggak menutup kemungkinan juga mungkin merek yang udah sedikit familiar belum tentu juga bagus, merek yang biasa aja bisa jadi itu yang bagus. Nah itu sih. Terus juga tadi sempat dibahas sama Meren ada segi-segi perawatannya menjelang cat show, mungkin seminggu itu harus mandi dulu. Terus kemudian ada lagi perawatannya untuk di blower dan lain-lainnya. Cukup unik ya, cukup unik. Mungkin kalau teman-teman, nah itu aja. Kita juga maksudnya bisa juga ya kucing-kucing biasa untuk bisa ikutan cat show itu Bisa. terbuka peluang, maksudnya jadi nggak terbatas kucing domestik bisa, kucing yang ras pun juga bisa karena semua nanti ada klasifikasinya masing-masing ya, bukan begitu Mbak Merlin ya. Oke, paling itu yang bisa kami sampaikan untuk next session. Mungkin kita akan membahas yang lain lagi. Salah satu hal kalau teman-teman mau tahu yang lebih lanjutnya seperti apa bisa follow atau DM langsung ke Merlin Catering-nya, ini linknya ada di atas sini. Itu nanti mau tanya-tanya untuk persiapan apa cat show, mungkin lebih detail lagi teman-teman mau tahu, silahkan DM aja langsung. Oke, cukup ya yang ya untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau misalnya kita ada kekurangan. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share link kami ini. Oke, see you, bye-bye. Bye.